Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel KTS Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan membawakan satu kisah atau cerita dari satu sosok yang kita temui. Dan cerita ini bersudut pandang dari sosok tersebut. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa atau siapa nih Teh? Kita akan membahas tentang samurai Jepang di tahun 1945 yang sebenarnya di tahun itu seharusnya sudah tidak ada lagi samurai. Karena sudah berlalu masanya apa bagaimana? Karena sudah diganti dengan prajurit modern disebutnya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman semua jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk episode menarik lainnya. Lanjut saja, kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Nama sosoknya Sugiyama. Oh, sudah dibuka dengan nama sosok. Nama sosoknya Sugiyama. Sugiyama adalah tentara modern dari Nippon yang saat itu digadang-gadang lumayan ditakuti oleh para tentara timur yang lain. Di jajaran tentara di Asia Timur ini, itu dia bukan sebagai kapten, tapi entah kenapa kalangan yang disebut para ketua-ketuanya ini itu kalau ketemu sama dia tuh ngebow. Bow tuh maksudnya kayak gitu ya, nunduk sekian derajat. Ini yang bikin teka-teki oleh para prajurit-prajurit yang lain gitu. Sebenarnya Sugiyama ini siapa? Kok bisa sampai para kapten itu ngebow ke dia? Singkat cerita nih, Sugiyama itu datang bersama dua keluarganya. Yang pertama itu istrinya bernama Sumire. Sumire ini usianya masih muda banget, masih 17 tahun. Dan anaknya itu bernama Nozomi. Nozomi ini tuh masih umur 1 tahun. Pas awal datang ke Indo nih. Sumire ini ngelahirinnya di kapal. Pas perjalanan ke sini. Pas perjalanan ke Indo tuh dia ngelahirinnya di kapal. Jadi anaknya ini tuh terhitung 1 tahun di sini. Tapi ada beberapa peristiwa yang bikin akhirnya keluarga Sugiyama ini hancur berantakan. Kita jelasin kenapa Sugiyama ini bisa datang bersama keluarganya ya. Sedangkan kalau Jepang tersendiri ini kalau misalnya buat perang tuh rata-rata gak bawa keluarganya, dia beda sama Belanda. Pemetaan dari Jepang sendiri itu udah terbangun dari 1940 menuju ke Indonesia tuh. Itu yang belum dituliskan dari buku sejarah, sepengetahuan gue gitu ya. Sebenarnya mereka tuh udah memeta. Petanya dapat dari mana? Itu dapat dari Portugis. Jadi kebetulan Jepang itu bukan sekutu, tapi ada beberapa kawanan dari bangsa Portugis yang disandra sama Jepang pada saat Portugis ingin meluluh lantahkan si Jepang ini. Mereka tuh mencuri semua peta dunia yang dibuat oleh Portugis lewat jalur air. Nah akhirnya di tahun 1942 akhirnya invasi lah datang ke Indonesia. Yang pernah kita sebut waktu itu ya, ada cerita dari kita, Jepang itu datang ke sini untuk mengadu domba dulu, kayak gitu segala macam ya. Di tahun 1944 Sugiyama ini sudah menjadi sosok, sudah menjadi hantu. 1944. Ya, sudah menjadi hantu. Oke. Dan dia sebagai sosok yang bingung, sosok yang linglung,
dan mencari di mana ususnya berada dan di mana kepalanya itu dikuburkan. Berarti ini sosoknya tanpa Kepala. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena kan kena kepalanya, tapi dia tuh memberikan gambaran setiap kejadian yang dialami sampai ke 1944 ini. Jadi Itulah. dia selalu kasih gambar. Itulah kenapa kita sebut sosok pandang dari si sosok itu. Oh, kok sosok pandang, maaf. Sudut pandang dari si sosok itu. Betul. Dia tuh bilang kematian ada di atas kepalaku gitu. Jadi harga diriku adalah di atas kepalaku, tapi bukan begini yang aku inginkan. Maksudnya kenapa dia harus terpisah dengan kepalanya? Harusnya tuh ketika dia sudah melakukan seppuku, harusnya tuh setelah dia dikuburkan, disatukanlah kembali kepalanya. Jadi kebetulan saat dia meninggal, dia adalah samurai yang menyamar sebagai prajurit modern. Jadi cawan yang ada di depan wajahnya tuh adalah terbuat dari emas. Untuk apa cawannya? Untuk ususnya nanti. Ususnya jadi ditempatkan di cawan itu. Iya, itu. Beserta darahnya, beserta kepalanya. Berarti gede dong cawannya. Ukurannya besar. Tapi bukan yang si kepalanya itu tenggelam di dalam cawan. Dia tetap kayak gini nih, ukurannya nih, segini. Sebelum dia melakukan ritual seppuku ini, dia terlebih dahulu menghabari istrinya bahwa aku telah melakukan satu kesalahan dan aku sudah berjanji kepada atasan aku bahwa aku akan melakukan seppuku. Di situ istrinya langsung gemeter kan? Bukan gemeter karena kehilangan suaminya aja, tapi ternyata begini. Sugiyama duluan yang meninggal, baru nanti Sumire, baru yang terakhir anaknya. Karena mereka tuh nggak akan tega ngeliat anaknya dieksekusi. Dikabulkan oleh atasannya, baik gitunya. Posisinya di satu ruangan ini, itu disekat bagian belakang, tapi disekatnya itu pakai sekatan kayu yang diukir. Jadi kalau misalnya atasannya pengen ngintip ya kelihatan proses seppukunya. Tapi rata-rata saat tradisi seppuku ini tuh semua membelakangi. Kalau sudah selesai, mereka akan berdiri, terus mereka akan ngebom untuk yang terakhir kalinya. Maksudnya itu adalah pembebasan dari dosa, dari nama yang sudah rusak. Itu kesalahan apa sih? Kesalahannya tuh jadi gini, dia kan adalah seorang samurai. Jadi samurai itu terakhir itu tahun 1800-an, 1868 kalau nggak salah, ditiadakan. Ditiadakan tuh dibasmi apa? Nggak dibasmi, tapi dicopot. Jadi samurai ini tuh memiliki kayak hak dan juga memiliki apa ya disebutnya tuh status atau kasta khusus dari pemerintahnya gitu, dari rajanya. Jadi kalau misalnya ada samurai di situ, dia memiliki gaji yang cukup besar, memiliki rumah, itu tuh semua tuh dikasih sama rajanya untuk kebutuhan dari si samurai tersendiri. Bahkan istrinya pun biasanya tuh dicarikan. Dayang-dayang, istri, terus penjaga rumah, buat bersih-bersih, semuanya tuh disiapkan dengan baik. Di tahun 1868 ini tuh kan samurai dihapuskan, tapi ternyata gitu ya, Sugiyama adalah samurai yang masih tetap berlatih. Sebenarnya sih dia tuh menjaga negaranya ya pada prosesi menjajah, tapi ternyata Sugiyama ini memiliki tuannya lagi. Jadi samurai ini kan semuanya memiliki tuan. Jadi kan ada samurai, ada shogun. Nah, itu semuanya memiliki tuan.
Nah kebetulan ada salah satu tuannya yang dia tuh tidak pernah rela kalau ada penghapusan atau pencopotan jabatan dari seorang samurai. Jadi biarkanlah tentara modern ini tetap ada, tapi samurai-samuraiku tidak akan pernah aku izinkan hilang. Nah, jadi semua samurai ini dimasukkanlah ke dalam si tentara modern ini untuk ikut berperang mengalahkan negara kita, terus kayak Korea Selatan, Korea Utara gitu ya, yang sekarang jadi kan mereka awalnya kan nggak pisah kan tuh. Nah, pokoknya mereka tuh berusaha gitu menyamar. Berarti yang dimaksud dihilangkan ini adalah istilah lainnya dibebas tugaskan. Iya. Tapi boleh untuk menjadi seorang tentara boleh. Cuma di situ lu udah nggak bisa petantang-petenteng lagi bawa katana kayak gitu. Diperbolehkan memakai katana tapi dengan taktik yang sudah diajarkan untuk sebagai tentara modern. Jadi kalau samurai ini kan dia punya skill tertentu, gimana caranya dia bisa ngebunuh orang dalam sekali tebasan. Terus posisi si manusia ini juga tidak boleh kayak bagian organ dalamnya tercerai-berai itu. Nah kalau misalnya kerjaannya samurai itu manusia tuh benar-benar lurus dipotongnya tuh, benar-benar bagus. Nah itu kerjaannya samurai nih. Pokoknya skill itu tidak boleh dipakai, jadi semuanya harus rata. Seorang samurai itu seperti ninja, jadi dia tuh bisa menyembunyikan diri di atap rumah. Jadi kayak seperti meringankan tubuhnya. Itu dia punya skill itu. Pada saat itu dia tuh ingin menyerang seorang jenderal Belanda. Sebenarnya dia bukan mau so jago maksudnya, cuma kan dia kan sudah tahu nih kita ini akan menerobos ke rumah mana aja, kita akan menghancurkan kampung mana aja gitu kan. Mungkin dia rindu kali ya dengan gayanya dia kalau lagi perang. Akhirnya dia keluarkanlah jurus sebagai seorang samurai. Bahkan dia tuh bisa membunuh tanpa bersuara gitu, saking cepetnya. Keren banget anjay. Jadi si jenderal ini tuh tidak mengeluarkan suara kayak gitu aja, enggak, karena secepat itu pergerakannya, set gitu udah. Nah hal itulah yang dijadikan bahan perundingan nih untuk para prajurit-prajurit yang kalangan atasnya. Kok bisa gitu nggak ada suara? Ini tuh kan seperti pekerjaan dari seorang samurai nggak sih gitu. Samurai, shogun, terus ada lagi kayak ninja kayak gitu kan. Apakah dia seorang samurai atau dia bahkan mungkin dia sebagai seorang shogun kali di jadi mereka tuh jadi saling mencurigai itu gak? Itu siapa aja orang yang ditugaskan untuk membunuh jenderal itu. Nah kebetulan yang ditugaskan untuk membunuh jenderal itu hanya 2 orang. Yang satu memang tentara pure, yang satu lagi ini Sugiyama adalah seorang samurai. Di situ akhirnya dia kan nggak mungkin lagi bohong ya, karena dia tahu kalau misalnya saya bohong nanti teman saya akan lebih parah gitu. Otomatis dia berdiri paling depan dan dia mengakui bahwa hai, saya yang membunuhnya gitu. Saya mengakui bahwa saya adalah seorang samurai. Dari situ semua yang tadinya ngerumunin dia langsung mundur, karena begitu diagungkannya seorang samurai, mereka langsung kayak hening. Dan ketuanya atau kaptennya juga bukan marah tapi lebih ke bagaimana pertanggungjawabannya atas apa yang telah kamu lakukan. Terus kata dia, aku akan membersihkan namaku dan juga keturunanku. Aku tidak akan pernah menyerah dengan apapun yang aku pilih, katanya. Aku mati atas keinginanku sendiri tanpa merusak harga diriku. Aku mencintai negeriku, aku mencintai tuanku, yang sampai mati pun tidak akan pernah ku sebutkan namanya, katanya. Aku tidak akan pernah tunduk kepada siapapun, bahkan kepada dirimu.
kepada si kaptennya, aku akan melakukan ritual seppuku untuk membersihkan namaku dan untuk memperlihatkan bahwa masih banyak samurai-samurai lain yang harus kalian waspadai. Itu di situ yang para tentara modern ini tuh kan ukuran badannya kecil-kecil, beda sama dia. Itu mereka tuh langsung kayak merinding kayak gitu. Ya ampun, akhirnya tuh bisa ngelihat yang namanya samurai gitu. Dia tuh tahu konsekuensi sebagai seorang samurai. Dia menyiapkan beberapa senjata yang bisa dipakai untuk bunuh diri gitu. Jadi di otak dia tuh kenapa pengen seppuku, karena dia memiliki anak. Jadi dia maunya istri dan anaknya tuh tidak terbebani dengan hal-hal yang buruk. Istrinya badannya gemetar tapi tegar karena dia sudah tahu gitu. Ini adalah konsekuensi dari tuanku. Jadi gini, istrinya juga nggak bisa kayak kita yang manja-manja sama suaminya karena suaminya adalah samurai. Dan lo mau tahu, ada satu orang anak usianya sudah 10 tahun, samurai juga, jadi dia tuh adalah seorang anak dari samurai. Istrinya itu dilarang keras buat bercanda sama anaknya. Itu adalah hukum yang berlaku gitu. Jadi kalau misalnya perempuan menikahi seorang samurai atau seorang shogun gitu, harus dijaga wibawanya. Begitu juga anaknya nanti akan dipaksa untuk menjadi samurai, the next samurai. Jadi kita sebagai wanita gitu harus tunduk luluh lantah gitu. Jadi ke anak sendiri tuh nggak boleh kayak gitu, apalagi marah. Kita ketawa ke anak juga nggak boleh kalau itu anaknya laki-laki. Kalau perempuan beda lagi Ceritanya, karena perempuan itu di era Jepang saat itu adalah sebagai media pertukaran atau media perdagangan perempuan tuh pada masa itu. Nanti kita bahas ya, semoga dapat lagi sosok yang akhirnya bisa jelasin. Ini kan jatuhnya kayak sejarah ya. Yeah. Pada saat Sugiyama mengeksekusi dirinya sendiri dan sampai menggelinding kepalanya tuh, dia nggak gemeter, matanya tetap kayak nggak gerak tuh, gak. Air mata tuh udah terus-terusan ngalir, tapi dia berusaha buat gini. Pokoknya air mata dari Sumire ini dilarang keras menetes jatuh ke muka anaknya karena segitu dijaganya anak seorang samurai. Jadi nggak boleh kena. Udah selesai nih, si anaknya ditaruh karena dia adalah anak seorang samurai. Jadi ada kayak perempuan lagi yang buat ngejaga si anak ini. Jadi digendong. Sumire melakukan seppuku. Setelah itu dia masih bisa ngelihat anaknya, tapi kalau Sumire ini nggak dilepas kepalanya karena kan dia bukan pemilik karma paling berat. Kebayang, anak usia 1 tahun aja belum sudah melakukan ritual itu. Mereka dikuburkan di satu liang lahat. Dikuburkannya di Indonesia, kita makanya bisa ketemu ya. Tapi di dimensi mereka tidak ketemu antara si Sumire sama si Sugiyama. Nggak ketemu, makanya dia tuh tanda tanya besar. Jadi ketika 1944 ini dia berusaha gitu untuk keluar dari dimensinya, untuk mencari di mana keberadaan anak dan istrinya. Itu anaknya juga melakukan ritual itu? Iya. Sama orang lain berarti? Orang lain dong. Oh. Tapi kayak Sumire nggak sampai di Ya terlalu ini sih memang. Padahal Sugiyama ngebela negaranya sendiri. Iya, tapi yang, kan karena yang dia di bunuh situ, kan padahal Belanda kan? Iya. Tapi kan di situ kan dia sudah membohongi koloninya, mengatakan dia adalah seorang tentara biasa, kan tentara modern, padahal dia sebagai samurai gitu. Jadi di sana tuh ada yang namanya Bushido ya. Bushido itu cara hidup samurai. Jadi dengan kode etik kayak kesetiaan, keberanian, kehormatan, kesederhanaan dan lain-lain gitu. Jadi
samurai ini tuh bukan serta-merta laki-laki sok jago yang akhirnya bisa menggunakan katana dengan begitu ekstrim gitu. Enggak gitu. Mereka tuh punya tata cara kehidupannya masing-masing. Sugiyama ini kan akhirnya dia berusaha untuk keluar dari dimensinya gitu ya. Berusaha keluar dari dimensinya, terus dia berusaha untuk mendekati dimensi manusia hanya untuk bertanya, di mana katananya? Gue kira mau nanyain istrinya. Nggak, dia tanya di mana katananya, karena itu harga dirinya kan, harga dirinya. Terus dia tanya, untuk apa? Untuk menghadang musuh. Jadi musuh itu namanya tuh Teki, bahasa Jepang tuh Teki. Katanya karena orang bodoh ini aku jadi kehilangan keluargaku, tapi dia tidak menyesali sama sekali sih. Maksudnya seppuku ini adalah keputusan yang paling tepat untuk dia lakukan. Jadi dia tuh sama sekali nggak nyesal. Yang dia sesalkan adalah kenapa kok kita tidak bisa bersama lagi gitu dengan istrinya dan juga anaknya. Kan kita telah melakukan ritual ini di ruangan yang sama, di hari yang sama gitu. Ada apa gitu. Kalau menurut gue, itu sih menurut gue ya, karena ini kan keputusan dari Sugiyama nggak sih, hitungannya tuh walaupun Sumire melakukan seppuku sendiri gitu dengan tangannya, tapi kan keputusannya kan mutlak nih dari suaminya, dan dia tuh sebagai seorang istri samurai tuh nggak bisa bilang enggak. Jadi otomatis seakan-akan kayak Sugiyama itu ngebunuh istri dan juga anaknya. Itulah alasannya kenapa di dimensinya tuh mereka tidak bisa ketemu. Menurut gue Kayak gini gak sih, si Sugiyama punya dosa lebih besar ketimbang istrinya sama anaknya. iya dong. Makanya nggak ketemu mereka itu Iya. kan. Dan kalau kita sih berharapnya tuh apa ya, Sumire dan juga Nozomi ini sudah di tempat yang paling baik gitu. Sudah menemukan cahaya. Ya, jadi sekarang adalah tersisa Sugiyama yang dimana dia setidaknya harusnya merasakan penyesalan walaupun setitik. Sosok Sugiyama ini tuh galak. Dia tuh nggak pernah ngerasa aku salah. Nggak. Dia ketemu sama gue aja nenggak banget gini nih. Gitu. Kayak yang sombong. Sombong. Walaupun kagak ada palanya. Dan akhirnya jadi ada satu sosok lagi yang memang berpengaruh untuk apa ya, kayak membantu sosok-sosok yang lain, tapi mohon maaf tidak bisa dijelaskan dengan detail. Jadi si sosok yang besar ini membantu para sosok yang kita pernah bahas akhirnya bisa ketemu cahaya, terus termasuk Sugiyama ini akhirnya bisa normal lagi, dipertemukan lagi dengan kepalanya, dan akhirnya di situ bisa ngelihat wajahnya dengan jelas gitu. Tapi Sugiyama tidak bisa menuju nirwana karena memang tidak ada penyesalan sedikit pun di hatinya. Katanya, aku sudah melakukan hal yang paling baik yang pernah menjadi keputusanku gitu. Dan sebenarnya buat ngebahas hantu-hantu Nippon itu lumayan struggle karena dia itu tidak se-welcome hantu-hantu Belanda. Kalau hantu Belanda itu kita tanya jawab. Tapi kalau orang Jepang nih ya, kalau hantu-hantu dari Nippon di era itu, mereka selalu tanya untuk apa, siapa, bagaimana. Harus dengan jelas. Harus jelas tujuannya dan maksudnya. Terus dia selalu nanya keuntungan buat dia apa. Ya. Pokoknya dia tuh nggak mau kosong gitu, nggak mau polos. Harus ada keuntungan untuk dia. Istilahnya harus ada imbal baliknya untuk dia tuh apa gitu. Buat kalian yang tahu tentang samurai lebih dalam dari gue gitu, ramein aja di kolom komentar. Siapa tahu kan bisa saling sharing ya, saling berbagi ilmu. Karena sebenarnya gue tuh nggak terlalu banyak paham gitu tentang
Jepang, apalagi tentang Nippon di era itu, dan butuh banget asupan-asupan dari Nippon, makanya lagi suka nih ngebahas tentang Nippon. Semoga teman-teman di situ bersedia untuk saling membagi ilmunya gitu ke kita. Dan untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel kita. Bye!